Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أخواتي في الدين أعزكم الله. Pada kesempatan hari ini, insyaallah kita ingin membahas satu pembahasan yang sangat penting sekali dengan tema menyadari keagungan muslimin, di mana tema ini jadi penting karena banyak dari muslimin yang tidak menyadari agungnya diri-diri muslimin. Kita tahu di dalam diri seorang muslim, pada jiwanya itu ada keyakinan iman tentang la ilaha illallah. Sementara kita pun tahu bahwa la ilaha illallah itu lebih mahal, lebih berharga, lebih bernilai di sisi Allah daripada dunia dan seisinya. Lebih dari apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Sehingga di saat kata la ilaha illallah ada di dalam jiwa seorang muslim, maka seorang muslim itu jadi mahal, jadi berharga, jadi bernilai. Siapapun tidak berhak, tidak boleh menyepelekannya, melecehkannya. Sehingga kembali lagi kita berusaha untuk mengerti di saat kita berpikir mengapa seorang muslim itu mahal, mengapa seorang muslim itu lebih berharga daripada seluruh manusia. Maka jawabannya karena di dalam diri seorang muslim itu ada la ilaha illallah. Yang la ilaha illallah itu lebih mahal daripada apapun yang ada di dunia dan apapun yang ada di antara langit dan bumi. Dengan begitu, selama seseorang itu masih muslim, belum menghilangkan unsur la ilaha illallah dari dalam dirinya, maka nilai itu masih tetap berlaku pada diri seorang muslim tersebut. Selama dia tidak pernah merontokkannya, tidak pernah menghapuskannya dari dirinya. Oleh karena itu, ini adalah poros kita dalam menimbang. Setiap kita ingin bersikap kepada setiap muslim, maka pertimbangkan. Di saat kita ingin berkata-kata sembarangan, apalagi menghinakan, melecehkan, menganggapnya tidak berharga, kita harus segera ingat, ini adalah seorang muslim. Jangan lihat kekayaannya, jangan lihat kemiskinannya, jangan lihat kekuasaannya,
Jangan lihat kalau dia itu rakyat jelata. Jangan lihat dia itu punya barang atau tidak punya barang, berilmu atau tidak berilmu. Jangan lihat itu. Tapi pertama yang harus dilihat pada diri seorang muslim adalah unsur la ilaha illallah yang ada pada jiwanya. Seorang muslim akan meningkat harganya, meningkat nilainya, kehormatannya di saat dia semakin beriman, di saat dia semakin berilmu, di saat dia semakin bertakwa. Kita lihat Al-Quranul Karim menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu, Allah itu mengangkat, alladhina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian, walladhina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan kepadanya ilmu, darajat, beberapa derajat, beberapa tangga di atas yang lain. Jadi kita lihat ayat ini dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa seseorang yang beriman atau orang-orang yang beriman itu Allah angkat beberapa derajat. Lebih lagi di saat dia itu beriman dan berilmu, semakin tinggi lagi derajatnya. Kemudian di saat seseorang itu semakin bertakwa, maka nilainya pun semakin tinggi. Hal itu seperti terbiasa kita dengar pada ayat Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kita lihat bahwa di saat ada seorang muslim, maka kita pandang dia sebagai orang yang di dalam jiwanya ada la ilaha illallah yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya, lebih mahal dari apapun yang ada di antara langit dan bumi. Ini titik pertama. Kemudian dia pun semakin berharga di saat semakin beriman, semakin berharga lagi di saat dia semakin berilmu, semakin berharga lagi di saat dia semakin bertakwa. Nah, ini berangkat kita dalam mempertimbangkan diri seorang muslim, sehingga kita tidak boleh sembarangan menghinakan seorang muslim siapapun dia. Selagi di dalam dirinya ada unsur la ilaha illallah, maka hargai dia. Lebih lagi di saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman qatala mu'minan faka'annama qatalan nasa jami'a, maka barang siapa yang membunuh seorang mukmin, maka dia itu seperti membunuh seluruh manusia. Jadi kita lihat bagaimana Allah menghargai seorang mukmin. Dalam pandangan Allah, seorang mukmin itu kalau dibunuh, maka si pembunuhnya itu seperti telah membunuh seluruh manusia. Oleh karena itu, kita berusaha mengarahkan diri kita kepada kesadaran. Karena kesadaran inilah apa yang sangat menentukan bermanfaatnya ilmu seseorang. Seseorang walaupun ilmunya satu perpustakaan, kalau dia itu tidak memiliki kesadaran, maka ilmunya itu tidak bermanfaat. Ilmunya itu tidak akan jadi amalan, tidak akan merubahnya menjadi sikap dan perbuatan. Karena memang inti dari kekuatan seseorang
untuk bisa berubah, jadi bersikap dan berbuat, jadi punya kebiasaan baik adalah adanya unsur kesadaran. Oleh karena itu, kesadaran inilah yang harus ditumbuhkan. Oleh karena itu pula, kenapa judul atau tema kita pada hari ini adalah menyadari keagungan seorang muslim. Berikutnya kita melihat surat Al-Hajj ayat 32. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka hal itu adalah bagian dari takwa yang ada di dalam jiwanya. Kita perhatikan di sini ada sebuah istilah sya'airallah. Dan barang siapa mengagungkan sya'airallah. Nah, kita ingin memahami kata sya'airallah. Sya'air adalah jamak daripada syairah. Syairah itu satu, banyaknya adalah sya'air. Syairah itu maknanya adalah syiar, yang artinya simbol keagungan, sesuatu yang harus dihormati, harus dilindungi. Maka kata-kata yang serupa di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis adalah kata haram. Kata haram itu tidak harus kita maknai dengan arti terlarang. Tidak itu maknanya. Karena itu adalah sebuah istilah yang ada di dalam ilmu fikih. Itu adalah sebuah istilah haram yang ada di ilmu fikih. Kita melihat di dalam ilmu fikih, hukum itu ada 5. Dimulai dengan wajib, mustahab, mubah, makruh, haram. Dimulai dengan wajib, artinya sesuatu yang harus, mustahab, sesuatu yang dianjurkan, kemudian mubah, sesuatu yang dibolehkan, kemudian makruh, sesuatu yang dibenci, dan yang terakhir, yang kelima adalah haram, yang artinya sesuatu yang terlarang. Haram di dalam ilmu fikih itu artinya sesuatu yang terlarang. Tapi itu kan istilah pada ilmu fikih. Pada saat kita ini sedang menafsiri Al-Quran atau menafsiri Al-Hadis, tidak harus memaknainya seperti istilah yang ada pada ilmu fikih. Sehingga nanti di saat kita membaca hadis di mana Rasulullah SAW contohnya mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian adalah haram atas kalian, seperti haramnya hari ini, seperti haramnya bulan ini, dan seperti haramnya tanah ini. Maka kita lihat salah satu kata yang terbiasa di telinga kita mendapatkan tanah haram, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan istilah tanah suci. Kemudian kita mendapatkan istilah yang lain, al-masjidil haram. Kita tidak menerjemahkannya, membiarkannya seperti itu, masjidil haram. Nah, kita lihat kata haram di ilmu fikih memang artinya terlarang, karena dia sudah menjadi istilah
untuk satu di antara 5 hukum-hukum fikih. Tapi di saat dia itu dilepas sebagai sebuah bahasa yang tidak menjadi istilah tertentu, maka kembalikan kepada makna aslinya, bahwa haram itu artinya sesuatu yang dilindungi, sesuatu yang dihormati, sesuatu yang dijaga, sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Itu arti dari haram di saat dia menjadi sebuah bahasa. Sehingga perempuan yang telah menjadi istri itu disebut dengan harim di dalam bahasa Arab. Siapa ini? Ini adalah hurmati, harimi, yang artinya orang yang wajib saya lindungi, tidak boleh dilecehkan, tidak boleh dihinakan, disebut harim. Berikutnya kita melihat tanah haram. Dia itu haram. Kenapa? Karena ada ketentuan-ketentuan di sana yang tidak boleh dilanggar. Begitu pula dengan hari yang haram, bulan yang haram, dan seterusnya. Maka di saat kita mendapati kata sya'airallah, maka kata sya'airallah itu maknanya adalah sesuatu yang diharamkan. Artinya sesuatu yang wajib dilindungi, wajib diagungkan, wajib dihormati, tidak boleh dilanggar ketentuannya. Hal-hal yang merupakan sya'airallah itu ada banyak. Bisa bentuknya adalah waktu-waktu yang haram. Contohnya hari yang haram atau bulan yang haram. Kemudian bisa bentuknya adalah tempat. Contohnya adalah Al-Masjidil Haram, tanah haram. Bisa wujudnya adalah manusia. Di saat dia telah menjadi seorang muslim, maka dia telah menjadi syairatullah. Dia telah menjadi sesuatu yang haram. Darahnya, hartanya, dan kehormatannya tidak boleh dihinakan, dilukai, dilecehkan, tidak dihargai. Nah, maka kembali kita kepada surat Al-Hajj ayat 32. Zalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah, dan barang siapa mengagungkan sya'airallah, maka itu adalah bukti akan adanya ketakwaan di dalam jiwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang siap menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Sehingga di saat Allah mengatakan bahwa ini adalah haram, ini adalah syiar Allah, ini adalah syairatullah, langsung dia punya kesiapan. Saya harus mengagungkan ini, saya harus menghormati ini, saya tidak boleh melecehkannya, tidak boleh melanggar ketentuannya. Kenapa? Karena ini telah menjadi syairatullah, telah menjadi haram, telah menjadi sya'airallah. Sehingga dengan demikian kita pun mengerti arti dari kata syiar, kata syairah, kata haram, dan kemudian kata sya'airallah. Berikutnya, keagungan muslim
adalah salah satu syiar Allah. Keagungan Muslim adalah salah satu dari syiar-syiar Allah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang sering kita dengar. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian adalah haram atas kalian seperti haramnya hari ini di bulan ini pada tanah ini. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Sehingga kita telah menangkap sebuah pelajaran bahwa seorang Muslim itu haruslah dipandang seperti bagaimana kita memandang kepada hari yang haram. Hari yang haram itu contohnya adalah hari-hari di bulan Dzulhijjah, terutama hari Arafah, hari Tarwiyah, hari Nahar, hari-hari Tasyrik. Itu adalah hari-hari yang haram. Kemudian seperti halnya pula kita terbiasa mendengar bulan yang haram, di antaranya bulan Muharram itu adalah bulan yang tidak boleh orang berperang padanya. Kemudian bicara tentang tanah haram, maka kita pun mendapatkan Mekah, tanah Arafah, Mina dan sekitarnya disebut dengan tanah haram. Di sana ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Siapapun membunuh binatang di sana terkena sanksi yang disebut dengan dam. Nah, dari sini kita paham bahwa ternyata posisi seorang Muslim itu telah menjadi syiar Allah, telah menjadi haram, telah menjadi syairatullah. Maka kita harus menghargainya, kita harus mengagungkannya, kita harus menghormatinya, walaupun dia kotor dan dekil, walaupun dia fakir dan miskin, walaupun dia rakyat jelata yang tidak punya apa-apa dari dunia ini. Tapi begitu tahu kita bahwa dia adalah seorang Muslim, angkatlah keagungannya. Jangan lihat fisiknya, jangan lihat hartanya, jangan lihat pakaiannya, jangan lihat kekayaannya, kekuasaannya, tapi pandanglah la ilaha illallah yang ada di dalam jiwanya. Itulah yang paling berharga di dalam diri seorang Muslim. Dia baru jatuh harganya di saat melepas la ilaha illallah itu dari dalam jiwanya. Kemudian kita pun ingin memahami, kalau begitu apa yang harus saya hargai, saya agungkan pada diri seorang Muslim sebagai ketentuan-ketentuannya. Maka keagungan Muslim itu ada pada darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Kita lihat dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi dan Abu Dawud, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu." Setiap Muslim atas Muslim yang lain itu adalah haram, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Sehingga darah seorang Muslim itu tidak boleh kita lukai.
apalagi sampai ditumpahkan atau dibunuh. Seorang muslim itu darahnya harus dijaga, jangan sampai dia terluka, apalagi sampai terbunuh orangnya. Ini bagian dari kehormatan seorang muslim. Sehingga tidak boleh seorang muslim mengangkat pisau, apalagi mengangkat pedang, dan yang serupa dengannya, mengangkat senjata terhadap muslimin. Tidak boleh. Kenapa? Kesiapan untuk membunuh seorang muslim itu adalah ketidaksiapan untuk mengagungkannya, menghormatinya. Maka dari sini, di saat ada orang mengangkat senjata, di mata Rasulullah SAW dia itu telah menantang Islam. Maka orang yang menantang senjata itu mendapatkan hukuman yang berat. Kenapa? Karena dia telah melukai muslimin, dia telah melecehkan muslimin, siap untuk melanggar ketentuan-ketentuan keagungan seorang muslim atau keagungan muslimin. Kemudian keagungan kedua pada diri seorang muslim adalah pada hartanya. Harta seorang muslim itu tidak boleh diambil kecuali dengan izinnya. Sehingga siapapun di antara muslimin harus dijaga hartanya. Jangan sampai kita tidak membelanya pada hartanya. Kalau ada seorang muslim dirampas hartanya, maka kita wajib membelanya. Karena itu keagungan seorang muslim yang wajib kita bersama-sama menjaganya. Kemudian irdu, kemuliaan atau kehormatan seorang muslim. Seorang muslim itu dari awal kita melihat dia, semenjak kita tahu bahwa dia adalah seorang muslim, maka yang harus mencuat lebih dahulu adalah kehormatannya. Di mana kehormatan seorang muslim itu tidak boleh digibahi, diceritakan kemana-mana kelemahannya, kesalahannya di masa lalu diceritakan untuk kemudian dia terhinakan. Tidak boleh kita bersikap sukhriyah kepadanya, melecehkannya, menghinakannya. Kita tidak boleh bersikap lamaz dan hamaz. Kita bersikap mencibirkan bibir atau mengerlingkan mata atau mengerutkan dahi atau menjulurkan lidah terhadap seorang muslim. Hal itu tidak boleh dilakukan. Atau kita menghina seorang muslim dengan menggunakan tangan kita. Kita berikan isyarat-isyarat dan simbol-simbol kehinaan. Contohnya dengan jempol dibalik seperti ini untuk menghinakan seorang muslim. Tidak benar. Seorang muslim itu harus dihormati. Kemudian seorang muslim pun tidak boleh kita melakukan tajassus terhadapnya. Kita cari-cari kelemahannya, kita cari-cari kekurangannya, kita cari-cari poin yang membuat dia itu bisa dijatuhkan. Tidak benar. Kita punya kewajiban untuk menjaga kemuliaan muslimin. Kita pun tidak boleh melakukan namimah, di mana kita mengadu domba muslimin untuk ribut di antara mereka. Kita menyampaikan cerita A kepada si B, kita menyampaikan cerita B kepada si A. Untuk apa? Untuk kemudian di antara mereka terjadi keributan. Begitu pula kita tidak boleh bersikap mengada-adakan sesuatu merupakan fitnah dalam rangka menuduh seorang muslim
belum ada bukti yang kuat, belum ada persaksian yang kuat, ternyata kita dengan sembarangan berani menuduh seorang muslim. Ini tidak boleh dilakukan. Kita telah melanggar dan berbuat dosa terhadap seorang muslim karena kita telah melanggar kehormatannya. Di saat ada seseorang kencing di masjid, kita akan menjerit, dia telah menghinakan Baitullah. Kita balik bertanya, bagaimana kalau ada seorang muslim dihinakan? Marahkah engkau? Marah. Lebih marah mana? Kalau yang dihinakan itu adalah sesuatu yang lebih berharga di mata Allah. Antara masjid yang hanya bebatuan itu, hanya sebuah bangunan itu, dengan seorang muslim yang di dalam jiwanya ada la ilaha illallah, maka sudah tentu seorang muslim itu lebih mulia daripada masjid. Kalau kita telah mampu memuliakan tanah haram, maka seorang muslim itu lebih berharga daripada tanah haram. Kalau kita telah mampu menghormati Al-Masjidil Haram, maka ingat seorang muslim itu lebih berharga daripada Al-Masjidil Haram. Kalau kita telah mampu menghormati Ka'bah, ingat bahwa seorang muslim itu lebih berharga daripada Ka'bah sekalipun. Walaupun Ka'bah itu adalah kiblatnya muslimin, tapi tenang saja bahwa seorang muslim itu lebih berharga daripada Ka'bah sekalipun. Maka dengan begitu kita semakin menyadari tentang keagungan muslim. Semakin kita berilmu, semakin kuat sikap kita dalam menghormati muslimin. Semakin kita beriman, semakin kuat sikap kita untuk menghargai dan menghormati muslimin. Semakin bertakwa kita, semakin kuat sikap kita dalam menghormati muslimin. Tapi sebaliknya, semakin bodoh kita, semakin tidak menyadari kita akan kehormatan muslimin. Semakin lemah iman kita, semakin lemah ketakwaan kita, akibatnya kita pun semakin tidak menghargai muslimin. Kalau ada seseorang dengan seronok, dengan seenaknya menghinakan muslimin, kita melihat, oh orang ini bodoh. Orang ini tidak pernah membaca ayat-ayat Allah, tidak pernah membaca hadis-hadis Rasul yang berbicara tentang bagaimana agungnya muslimin. Kita lihat bagaimana sikap para sahabat terhadap muslimin. Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang khalifah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, la yahqiranna ahadun ahadan minal muslimin, fa inna saghiral muslimina 'inda Allahi kabir. Janganlah seorang dari muslimin melecehkan muslim lainnya, maka sesungguhnya orang kecil dari muslimin dalam pandangan Allah adalah besar. Jadi kita lihat, walaupun orang kecil, rakyat jelata, tidak punya kekayaan, dia fakir, dia miskin, pakaiannya lusuh dan jelek, dia tidak punya apa-apa di dunia ini, tapi ingat, di mata Allah dia itu lebih bernilai dari seorang kafir yang punya setengah dunia ini sekalipun. Karena dia ini seorang muslim, di dalam dadanya, di dalam jiwanya ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih mulia, lebih berharga di mata Allah dari apapun yang ada di antara langit dan bumi.
Oleh karena itu kita harus memiliki pemandangan, memiliki penilaian yang benar dan tepat, sehingga kita tidak sembarangan dalam menyikapi seorang muslim siapapun dia. Kita lihat pelajarannya dari seorang khalifah yang sangat agung ini, manusia terbaik setelah para nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, memberikan pelajarannya dengan jelas bahwa di mata beliau seorang muslim yang kecil sekalipun adalah besar, karena beliau mengikuti pandangan Allah. Karena seorang muslim itu walaupun kecil dalam pandangan Allah adalah besar. Maka inilah sikap dari as-salafus salih yang harus kita panut, yang harus kita tiru, yang harus kita jadikan suri tauladan. Bukan sikapnya orang-orang bodoh yang bisa menghormati orang kafir tapi tidak bisa menghormati muslim. Berbeda pendapat sedikit saja dengan seorang muslim, seolah-olah siap untuk membunuhnya, siap untuk menghinakannya, siap berbuat riba, siap untuk berbuat suhriyah, siap memfitnahnya, siap melakukan namimah dan seterusnya dengan alasan bahwa orang ini berbeda pendapat dengan saya, dia telah salah, dia telah melakukan kesalahan dan seterusnya. Ini kebodohan yang fatal. Dia tidak mengerti bagaimana dia harus menghormati diri seorang muslim, sehingga antara seorang manusia muslim dengan kesalahannya harus dipisahkan. Kesalahannya diselesaikan dengan caranya, dan kehormatan dia sebagai seorang muslim harus diposisikan dan didudukkan pada tempatnya. Kita harus penuh dengan hikmah, kita harus penuh dengan sikap adil, kita harus bersikap proporsional. Ini seorang muslim dan ini kesalahannya, maka kita pisahkan. Kesalahannya kita perlakukan, dia salah, dia telah berpendapat salah atau dia telah berbuat salah. Kita selesaikan masalahnya dengan takaran yang benar, dengan ukuran yang tepat. Tapi bagaimana dengan diri dia sebagai seorang muslim? Ingat, tidak benar seseorang menghinakannya. Kita lihat bagaimana seorang perempuan Al-Ghamidiyah yang datang kepada Rasulullah SAW. Dia telah berzina. Kemudian dalam keadaan hamil dia datang kepada Rasulullah. Katanya, ya Rasulullah, aku telah berzina. Rasulullah pun menghindar darinya. Katanya, ya Rasulullah, jangan engkau menghindari aku seperti engkau menghindari Ma'is ibnu Malik. Wahai Rasulullah, aku ini telah berzina. Baiklah, kata Rasulullah, engkau kembali lagi setelah engkau melahirkan anakmu. Maka pergilah perempuan itu. Setelah anak itu lahir, datang lagi dia kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini telah berzina dan ini anak hasil zina. Kata Rasulullah, engkau kembali setelah anakmu itu lepas dari susuanmu dan sudah siap makan sendiri. Maka pergilah perempuan. Datang lagi setelah anak itu bisa makan sendiri. Katanya, ya Rasulullah, aku ini telah berzina dan anakku sudah bisa makan sendiri. Diperlihatkannya anaknya memegang sepotong roti. Maka Rasulullah SAW pun mengumpulkan muslimin, kemudian menguburkan perempuan itu, mengikatnya dengan hijab lengkap, dikuburkan setengah badannya, dan kemudian dirajam, dilempar dengan batu. Kemudian salah satu tetes darah menciprat ke arah jidat
Khalid bin Walid, maka dilaknatinya perempuan ini. Memang engkau ini perempuan laknat. Maka marah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, engkau tidak tahu bahwa taubat perempuan ini kalau dibagikan untuk menghapuskan dosa orang satu Madinah ini cukup. Kita bayangkan betapa Rasulullah SAW dengan adilnya memandang berbeda. Ini sosok perempuan yang telah berzina, ini zinanya dibedakan. Zina diselesaikan dengan caranya, tapi dia sebagai seorang muslim, dia sebagai seorang muslimah punya posisi dan wajib kita menghargainya, wajib kita menghormatinya, wajib kita mengagungkannya, karena Islam yang ada pada diri orang ini belum rontok, belum terhapuskan. Dia masih tetap sebagai perempuan muslimah. Apalagi dia telah bertobat dengan tulus, dengan benar-benar ingin dihukumi dengan hukum Allah. Dia datang dengan penuh kesadarannya, penuh imannya, penuh ketakwaannya kepada Rasulullah, ingin ditegakkan hukum Allah terhadapnya. Sehingga mahal sekali perempuan ini, berharga sekali perempuan ini. Iya, tapi dia berzina. Selesaikan masalah zina, selesaikan dengan caranya. Bukan lantas seorang itu karena zina habis dirinya. Bodoh orang yang bersikap salah. Walaupun zina itu tidak menyebabkan seseorang jadi kafir. Zina itu tidak menyebabkan seseorang hilang la ilaha illallah dari dalam dirinya. Zina itu dosa besar, betul. Tapi bukan karena zina itu lantas dia keluar dari Islam. Tidak. Maka inilah keadilan. Maka inilah sikap yang benar dalam mengagungkan seorang muslim, sehingga seorang muslim itu didudukkan secara proporsional, secara tepat. Jangan kita memboliminya, jangan kita melecehkan kehormatannya. Kita lihat seorang sahabat yang lain bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, di saat beliau mengajarkan pelajaran kepada murid-muridnya di dekat Ka'bah, beliau berkata, afdalul hasanati ikramul jalis. Sebaik-baiknya perbuatan baik itu adalah sikap menghormati orang yang sedang diajak bicara. Wa kana yanzuru ilal Ka'bati. Pada saat itu Abdullah bin Abbas pun memandang ke arah Ka'bah. Wa yaqul, dan berkata mengarah kepada Ka'bah, innallaha harramaki. Sesungguhnya Allah telah menghormatimu. Wa syarrafaki, dan Allah telah memuliakanmu. Wa karramaki, dan Allah telah mengagungkanmu. Kemudian beliau bandingkan ini Ka'bah dan bagaimana seorang mukmin. Wal mu'minu a'zamu hurmatan 'inda Allah ta'ala minki. Dan seorang mukmin itu lebih agung lagi kehormatannya di sisi Allah daripada engkau, wahai Ka'bah. Jadi kita lihat bagaimana seorang sahabat yang sangat berilmu, Abdullah bin Abbas, orang yang paling mengerti tentang Al-Quran di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu. Beliau dengan gamblang memberikan pelajaran kepada kita. Ka'bah itu mulia karena memang Allah mengagungkannya, Allah memuliakannya, Allah menghormatinya, benar. Tapi ingat, seorang mukmin itu lebih besar lagi kehormatannya,
lebih besar lagi kemuliaannya dan keagungannya di mata Allah dibandingkan dengan Ka'bah. Kalau kita telah bisa mengagungkan Ka'bah, maka agungkan Muslim lebih daripada Ka'bah. Itu kalau kita berilmu, itu kalau kita beriman, itu kalau kita bertakwa. Tapi di saat kita ini tidak berilmu, tidak beriman, tidak bertakwa, kita tidak menyadari tentang kehormatan seorang Muslim. Sehingga di saat seorang Muslim sedang berbuat dosa apapun, selagi dosa itu belum mengeluarkan dia dari Islamnya, sehingga la ilaha illallah itu masih terus ada di dalam jiwanya, maka selama itu pula kita wajib mengagungkannya, wajib menghormatinya, wajib melindunginya. Bagaimana dengan kesalahannya? Letakkan kesalahan itu di sisi yang lain, kita selesaikan secara proporsional. Kita dialogkan, kita nasihati dia, kita hukumi dia sesuai dengan porsinya. Bukan berarti kesalahan itu menghancurkan keagungan seorang Muslim yang di dirinya masih ada unsur la ilaha illallah. Kita lihat sikap para tabi'in. Kita contohkan Ikrimah rahimahullah. Beliau berkata, iyyakum an tu'dhu ahadan minal ulama fa inna man adha 'aliman faqad adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum an tu'dhu ahadan minal ulama, waspadalah kalian dari sikap melecehkan seseorang dari kalangan para ulama. Fa inna man adha 'aliman, maka sesungguhnya orang yang telah melecehkan seorang alim, orang yang berilmu, faqad adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu telah melecehkan, telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat bahwa di saat kita telah mengerti kewajiban kita menghargai seorang Muslim, maka ingat, ada seorang Muslim yang lebih mulia lagi dari seorang Muslim biasa, yaitu seorang Muslim yang berilmu. Kenapa lebih mulia? Karena mereka itulah para pewaris Nabi. Di saat Rasulullah SAW menyatakan al-ulama'u warathatul anbiya, para ulama itu adalah para pewaris Nabi, di mana para nabi itu tidaklah mewariskan harta dan benda. Yang diwariskan oleh para nabi itu adalah ilmu. Barang siapa telah mengambil ilmu dari para nabi, maka telah diambilnya kekayaan yang berlimpah. Jadi kita lihat, kalau tadi kita telah memahami kehormatan seorang Muslim, maka ini ada yang lebih besar lagi dari seorang Muslim biasa, yaitu Muslim yang telah mendapatkan ilmu dari para nabi. Ilmunya para nabi itu ada di dalam Al-Quran, ada di dalam Al-Hadis, dan ilmunya para ulama, di mana mereka itulah yang mewarisi ilmu-ilmu tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mewarisi harta dan benda dari para nabi, tapi yang didapatnya dari Rasulullah SAW semata-mata adalah ilmu. Yang ilmu itulah sesuatu yang sangat berharga, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah mewujudkannya berupa wahyu, sampai dipilihkannya malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril, untuk menyampaikannya kepada
para nabi, kemudian dimuliakannya dalam kitab yang disebut dengan Al-Quran dan sebagainya. Kemudian dimuliakannya ilmu ini dengan mengagungkannya, menjadikannya sebagai jalan hidup, sebagai manhaj, sebagai konsep, sebagai syariat yang menjadi pedoman bagi orang-orang yang beriman kepada para nabi. Sehingga kita lihat kehormatan para ulama itu adalah terkait dengan ilmu yang mereka dapat, bahwa ilmu mereka itu sumbernya adalah dari Allah dan Rasul-Nya. Maka kita lihat di sini dikatakan, waspadalah kalian dari menyakiti seseorang dari kalangan ulama. Maka sesungguhnya barang siapa menyakiti seorang alim, maka dia telah menyakiti Rasulullah. Kenapa? Karena orang alim itu adalah pengganti Rasulullah. Di saat Rasulullah tidak ada, siapa yang menebarkan ilmu ini? Siapa yang melanjutkan risalahnya Nabi? Para ulama. Maka menyakiti ulama sama dengan menyakiti Nabi. Maka waspada. Kita lihat, di saat kita memandang kepada para ulama, kepada orang-orang yang berilmu, maka kita semakin harus berhati-hati. Di saat ada orang alim salah dalam berpendapat atau berbuat kesalahan, maka ingat, pisahkan antara dia sebagai orang yang wajib kita hormati, wajib kita hargai, dengan kesalahannya. Apakah ilmunya itu menyebabkan, apakah kesalahannya itu telah menyebabkan dia harus kita buang, kita lempar ke laut, atau bagaimana? Di sini ilmu kita berlaku. Ilmu kita berpengaruh dalam masalah ini. Di saat ada orang alim berbuat kesalahan, maka pertanyaan pertama yang harus ditanyakan, apakah kesalahannya itu telah mengeluarkannya dari Islam? Apakah kesalahannya itu telah merontokkan seluruh ilmu yang ada pada dirinya? Apakah kesalahan itu telah menyebabkan dia sudah tidak lagi berhak untuk disebut sebagai seorang muslim? Pertanyaan itu harus ditanyakan kepada diri kita di saat kita menyikapi orang alim. Alangkah tolol dan bodohnya di saat ada orang menghina ustaz, menghina mubaligh, menghina orang-orang berilmu. Kenapa? Karena itu adalah sikap yang sangat bodoh. Dua kesalahan telah dilakukannya. Ustaz tadi sebagai orang yang berilmu, ini adalah kesalahan. Ditambah lagi anggap dia itu tidak berilmu, dia seorang muslim biasa, dia pun telah berbuat kesalahan. Dua kesalahan. Di saat kita menghina seorang muslim, kita telah berbuat satu kesalahan. Tapi di saat kita menghina atau menyakiti seorang yang berilmu, maka kita telah berbuat dua kesalahan. Dia sebagai seorang muslim biasa, dan yang kedua, dia sebagai orang yang memangku ilmunya Nabi, memangku risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini kita ini harus berhati-hati, harus waspada. Jangan sampai kita terjerumus di dalam kesalahan akibat dari sikap bodoh yang ada pada diri kita. Alangkah kecewanya kita melihat banyak dari kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang telah terjebak dalam kesalahan pada masalah ini. Sehingga di saat dia tahu bahwa si fulan itu ustaz,
atau muballigh atau dai malah semakin doyan memakan dagingnya, semakin suka melecehkan kehormatannya, dicari-carinya jalan untuk menghinakannya, memfitnahnya, ghibah terhadapnya, berbuat namimah terhadapnya, sukhriyah terhadapnya, dan seterusnya. Kita heran alangkah bodohnya orang ini. Di saat seseorang itu tidak disebut sebagai ustaz, mungkin dia diam saja. Tapi begitu beritanya adalah berita tentang seorang ustaz, maka nilainya jadi berbeda. Semakin lahap dengan ghibah, lahap dengan fitnah, lahap dengan namimah dan macam-macam pelanggaran-pelanggaran terhadap kehormatan muslim. Kenapa? Kembali lagi karena kebodohan, karena lemahnya iman, dan karena tipisnya ketakwaan. Coba kalau diri kita ini berilmu, kita tahu bahwa orang ini adalah orang yang berilmu. Berarti kalau saya salah terhadapnya, salah dua kali. Saya salah terhadap dia sebagai seorang muslim, kemudian kesalahan saya yang kedua adalah kesalahan saya terhadap dia sebagai orang yang berilmu. Kita lihat dalam praktek, di saat kita ingin menerapkan ilmu yang kita terima dalam bentuk konsep ini, konsep menyadari keagungan muslimin, maka kembali lagi kita dalam memandang kepada satu hal. Di surat Al-Hujurat kita dapati ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan muslimin, sehingga dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Ini satu hal yang harus kita teliti, harus kita fokus, kita cermati dengan baik. Apa yang menyebabkan mereka itu dipersaudarakan? Ternyata tersebut di ayat itu adalah iman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwa orang-orang yang beriman itu adalah saling bersaudara. Seorang muslim itu adalah orang yang beriman. Apa wujud imannya? Imannya kepada la ilaha illallah yang telah ada di dalam jiwanya, yang telah diucapkannya, yang telah diamalkannya dalam bentuk ketaatan-ketaatan kepada Allah dan Rasul. Maka dia adalah seorang muslim dan dia adalah seorang mukmin, karena dia telah beriman kepada hal yang paling penting dari ajaran Allah dan Rasulnya, yaitu ajaran tauhid. Dia telah beriman kepada la ilaha illallah. Kemudian berikutnya lagi, di saat kita telah memahami bahwa orang-orang yang beriman itu saling bersaudara, maka kita telah terkena kewajiban bagaimana bersikap kepada saudara. Bersaudara disebabkan oleh iman itu jauh lebih berharga, jauh lebih penting
daripada beriman karena darah. Di mana di saat Rasulullah SAW berperang, entah di perang Badar, entah di perang Uhud dan beberapa perang yang lainnya, siapa melawan siapa? Ternyata sebahagian dari para tentara Islam itu sedang berperang melawan saudara-saudara sedarahnya sendiri. Ada seseorang berperang melawan kakak atau adiknya. Ada seseorang berperang melawan ayahnya atau pamannya atau kakeknya. Seseorang berperang melawan anak dari pamannya dan seterusnya. Sehingga kita lihat iman lebih diutamakan daripada darah. Namun di saat seorang muslim itu adalah saudara kita, maka tingkat persaudaraan kita pun menjadi rangkap. Kita bersaudara dengan dia dengan persaudaraan iman, plus kita bersaudara dengan dia dengan persaudaraan darah. Maka semakin kental kewajiban kita bersaudara dengan dia. Kemudian kita lihat surat Al-Hujurat ayat 11 pun berbicara tentang hal-hal yang menghancurkan persaudaraan. Disebutkannya keenam dari hal-hal yang menghancurkan persaudaraan itu semuanya menukik kepada satu hal, yaitu melecehkan kehormatan seorang muslim, tidak mengagungkannya, baik itu berupa sukhriyah. Sukhriyah itu adalah sikap menghina seorang muslim. Karena bisa jadi orang yang menghina seorang muslim itu ternyata lebih rendah di mata Allah daripada yang dihinanya. Kenapa? Karena ternyata yang dihinanya itu ikhlasnya lebih tinggi daripada ikhlasnya orang yang sedang menghina. Sampai di kalangan para wanita pun disebut bahwa para wanita tidak benar mereka itu menghinakan para wanita yang lain, karena bisa jadi para wanita yang dihinakan itu lebih baik daripada para wanita yang menghinakan. Kenapa? Lihatlah kepada unsur ikhlas, unsur la ilaha illallah.